Nah, kembali menyaksikan Your Money Your Vote. Dialog bersama sejumlah narasumber akan kami lanjutkan kembali ya. Dan kita akan ngobrol lagi begitu ya. Masih ada Bapak Tuan Guru Bajang di Zoom, Pak Anggito juga di Zoom, dan ada Pak Teguh di sini di studio bersama dengan kami. Kita lanjutkan kembali, saya ke Pak Tuan Guru. Tadi saya sempat ngomongin sedikit data ya terkait mengenai kemiskinan di Jawa Tengah di 2022 ini mencapai 10,98%, dan angka kemiskinan di Jawa Tengah ini melampaui rata-rata angka kemiskinan nasional ternyata di kisaran 9,57%. Ini angkanya tahun 2022 nih Pak Tuan Guru. Anda ingin menanggapi apa terkait data ini gitu ya, karena juga banyak yang statement tampaknya untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah Pak Ganjar belum cukup berhasil. Seperti apa Pak Tuan Guru? Pemimpin itu dinilai bukan dari apa yang dia warisi, tapi apa yang dia wariskan. Jadi ketika beliau pertama kali mendapat amanah itu kan 14% lebih kalau tidak salah ya, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah. Dan posisi sekarang itu sekitar 10%. Jumlah absolutnya adalah hampir 1 juta ya yang bisa dientaskan dari garis kemiskinan. Menurut saya itu prestasi yang bagus ya, karena dikombinasikan juga dengan tingkat pertumbuhan yang relatif bagus, penurunan pengangguran, kemudian Gini rasio yang juga dapat dikendalikan dengan baik di bawah rata-rata nasional. Jangan lupa bahwa saya tadi juga sampaikan Jawa Tengah adalah salah satu provinsi dengan kompleksitas masalah yang luar biasa, termasuk terkait dengan masalah ekonomi. Ada 26 atau 29 kabupaten, 6 kota yang penduduknya sangat banyak ya, lebih dari 36 juta. Nah, secara keseluruhan kalau kita lihat performa dari Mas Ganjar ketika memimpin Jawa Tengah ya, tidak hanya penurunan kemiskinan tetapi juga hal-hal terkait dengan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa beliau berhasil ya menurut saya untuk memajukan dan mensejahterakan Jawa Tengah. Jadi angka persentase kemiskinan yang ada hari ini tidak bisa dilepaskan dari angka-angka yang lain yang tadi saya sudah sampaikan, pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, inflasi yang juga cukup rendah, kemudian penurunan angka pengangguran, kemudian juga Gini rasio yang di bawah rata-rata nasional. Oke, berarti sudah Gitu, Maria. apa yang dijalankan sebenarnya sudah cukup on track gitu ya, dengan berbagai macam dinamika yang muncul begitu ya di Jawa Tengah begitu Pak Tuan Guru. Iya. Baik. Iya, jadi gini, memimpin Jawa Tengah itu kan tidak seperti memimpin daerah dengan kekuatan atau kemampuan fiskal yang sangat besar dengan teritorial yang kecil. Jawa Tengah itu sangat luas ya, dengan kemampuan fiskal kabupaten kota yang juga sangat beragam, dengan kompleksitas masalah yang jauh lebih tinggi dibanding banyak daerah lain di Indonesia. Dengan pencapaian yang ada Mas Ganjar hari ini, itu menurut saya pencapaian yang alhamdulillah cukup impresif dan wajib untuk disyukuri. Oke, baik. Pak Anggito, Anda ingin menanggapi terkait mengenai hal ini begitu ya? Mungkin sekaligus juga menanggapi tadi agak ada perbedaan pendapat juga bersama dengan Pak Teguh. Tapi soal masalah kemiskinan di mana Pak Ganjar dinyatakan kurang berhasil gitu ya, karena angkanya masih double digit begitu. Dan ini harus ngurusin Indonesia yang cukup besar. Ada formula agresif nggak sih untuk mengentaskan kemiskinan ini gitu ya? Kalau seandainya Anda bisa kasih input ini kepada calon presiden 2024 nih Pak Anggito. Iya, terima kasih Mbak Maria. Terima kasih ya Pak TGP ya, sudah memberikan beberapa insight dan saya kira saya juga langsung ngecek dari angka-angkanya yang sudah cukup akurat. Hanya saja saya berpendapat bahwa memang programnya harus lebih agresif daripada yang sudah dibuat Pak Jokowi Pak ya. Karena sebetulnya kita punya peluang untuk itu ya. Peluang itu, dan saya sudah menyampaikan bahwa saya tadi hanya melihat dari sisi 7 program yang disampaikan oleh CNBC, dan CNBC sudah menghitung secara cukup akurat angka-angka konsekuensi fiskalnya. Nah, sebetulnya yang disampaikan Pak TGP itu kan bahwa kita ini punya fiscal space sebetulnya yang cukup untuk membangun kesejahteraan rakyat, dan sebetulnya saatnya juga untuk melakukan reformasi kebijakan fiskal. Sekarang ini sebetulnya Pak Jokowi kan sudah memulai Pak bahwa infrastruktur itu
sudah tidak lagi membebani APBN. Itu maksudnya intensinya Pak ya. Jadi itu kan di KPBU saya samakan dengan swasta. Jadi APBN itu betul-betul mengurus yang sifatnya untuk masyarakat, sosial gitu ya, sosial publik gitu ya. Nah, kalau itu bisa masuk ke dalam situasi seperti itu, maka sebetulnya target gaji pendidikan. Sekali lagi saya hanya melihat dari sisi tadi disampaikan. Saya juga mengerti bahwa yang disampaikan Pak Ganjar kan tidak hanya gaji guru Pak ya, tapi gaji guru dengan target 30 juta dalam 5 tahun menurut saya sih doable banget Pak ya. Dan itu merupakan tangisan dari jutaan guru-guru kita yang selama ini tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan. Jadi saya kira menurut saya sih doable. Yang kedua tadi mengenai UKT ya, tadi saya sih agak agak kurang kurang sependapat dengan angka yang disampaikan karena sebetulnya 20% dari mahasiswa itu kan sudah disubsidi Pak ya, disubsidi. Memang UKT-nya ada 7,6 juta sampai dengan 25 juta. Jadi tadi saya kurang tahu maksudnya Pak Ganjar itu yang mau mana gitu. Saya kurang paham betul Pak. Sebetulnya kan sekarang UKT itu mencerminkan keadilan ya. Orang tua yang mampu itu membayar dengan biaya keekonomian gitu ya. Sementara yang kurang mampu dia itu disubsidi oleh yang mampu atau cross subsidi. Nah, saya kurang tahu maksudnya Pak Ganjar tadi yang poin kedua apa. Pengangguran 4% sudah selesai, sudah lihat di bukunya RPJPN Pak, yang memang cukup sama Pak ya dengan kemiskinan 7%, infrastruktur 400 triliun tadi juga sudah sama dengan angka posisi 2023, 2024, hanya saja belanja negara tadi mungkin Pak DGP bisa merevisit kembali angkanya, mungkin apakah beliau salah ucap atau mungkin salah angka dan sebagainya. Saya kira itu kurang realistis Pak. Saya juga setuju dengan Pak Teguh tadi kalau belanja negara sampai 2 kali lipat itu saya kira nggak realistis. Itu kira-kira seperti apa? Di banyak negara justru sebetulnya kan yang belanja negara itu kan tidak terlalu besar Pak ya. Karena yang lain-lain itu kan artinya dibebankan dari swasta gitu ya. Jadi jangan sampai APBN digede-gedein lalu semua dimasukin gitu ya. Justru menurut saya streamlining, tapi belanja-belanja sosial dan publik itu dibiayai gitu. Jangan sampai kita ya seperti yang mohon maaf ya sekarang ini banyak biaya-biaya infrastruktur yang harus dibebankan di APBN. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi sehingga itu menjadi beban APBN sampai dengan puluhan tahun ke depan. Nah, itu mohon diseleksi supaya infrastruktur memang itu ada unsur pendapatannya revenue driven, yaitu memang bisa diambilkan dari dana swasta dan tidak membebani APBN. Jangan sampai itu terulang lagi. Nah, jadi itu yang nomor 7 PMA PMDN saya kira juga realistis Pak. Jadi saya kira itu saya sih mensupport dan saya sekali lagi menginginkan program Pak Ganjar yang lebih agresif, lebih transparan dan publik bisa memvote itu ya, artinya dengan sesuatu yang memang bisa dicerna ya Pak ya. Kalau mau keluar belanja, kalau mau ini dari mana? Jadi mesti ada kanan kirinya Pak ya. Kanannya belanja aja, belanjanya kanan, dari mana sumbernya? Kasih aja, kita nggak perlu detail. Saya tahu kalau membicarakan salah pajak, pendapatan negara itu sesuatu yang tidak populer. Apalagi utang Pak ya, tidak populer sama sekali. Tapi saya kira harus ada hint-nya gitu, kira-kira dari mana sumber pembiayaan. Dan saya kira memungkinkan, PDB kita itu sebentar lagi sudah 11.000 triliun, masuk ke 16.000 triliun dalam 5 tahun ke depan. Itu tax ratio aja sekarang ya 10% itu kan sangat minim Pak. Saya kira kita harus memikir bagaimana upaya-upaya pendapatan negara yang adil gitu Pak ya. Sekarang kan banyak yang non taxable, banyak yang orang-orang pribadi yang tidak membayar pajak sesuai dengan kemampuan keuangannya. Nah, itu saja dengan sistem yang ada, digitalisasi dan sebagainya itu bisa dieksplor. Salah satu PR besar menurut saya Pak TGB ya, pajak ini mesti mikir yang lebih ini Pak, mesti pakai istilah Pak TGB itu mesti pakai zikir dan fikir yang lebih kuat. Gitu Pak. Baik Pak Anggito, itu tadi beberapa poin-poin yang disampaikan Pak Anggito ya. Saya juga mau dengar sebenarnya dari Mas Teguh yang ada di studio. Mungkin kalau kita concern soal masalah kemiskinan, karena tadi saya lempar soal data kemiskinan ini ya kepada Pak Tuan Guru, di mana ternyata menurut catatan sebenarnya prestasinya sudah lumayan luar biasa mengurusi berbagai permasalahan yang cukup complicated gitu. Sementara tadi Mas Teguh sempat bilang bahwa ini sudah tinggal keraknya sebenarnya menurunkan dari 9% ke bawahnya lagi, ini benar-benar
extra effort ya, pakai apa? Pakai jaring pengaman sosial, pakai apa nih yang sebenarnya kalau seandainya kita bisa menurunkan kembali tingkat level kemiskinan Indonesia? Mungkin saya akan menanggapi sedikit ya, bahwa kalau kita berbicara kemiskinan atau kita melihat rekam jejak, memang saya paling nggak setuju kalau orang itu berbicara tentang level ya, artinya angka 10, angka 9. Saya sangat setuju apa yang disampaikan Tuan Guru, bahwa kita harus berbicara memang delta ya, atau perubahan dari awal sampai akhir. Saya rasa itu memang penting ya. Kalau misalnya ini diaplikasikan kalau misalnya di Jakarta atau di Bali, wah itu angka kemiskinannya di bawah 5%, itu udah enak sekali kalau untuk kampanye. Tetapi yang perlu kita lihat memang delta ya, atau perubahan dari sebelum pertama kali menjabat sampai akhir. Memang Jawa Tengah itu adalah Jawa ini kalau dari sisi absolut memang gudang kemiskinan ya. Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat itu karena penduduknya besar, orang miskinnya juga banyak. Sehingga memang penelitian saya ini, saya termasuk yang meneliti dalam tentang isu kemiskinan, mengikuti orang yang sama 20 tahun gitu. Memang kerak kemiskinan itu memang 10-11% itu. Sehingga memang solusinya memang berbeda. Kalau dari sisi jaring pengaman sosial, memang inilah bagian penting ya, bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Tetapi yang sudah ada menurut saya memang sudah cukup komprehensif ya, yang sudah ada sekarang ya, baik dari PKH, program Keluarga Harapan, ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, ada bantuan pangan non tunai dan macam-macam. Sebenarnya itu sudah cukup komprehensif yang ada. Tetapi bagaimana kita, kalau Pak Anggito tadi berbicara harus agresif, saya ngomong lebih baik kita berbicara program yang inovatif. Karena yang sudah ada impact-nya belum, dampaknya semakin lama semakin kecil ya, bagaimana mengurangi kemiskinan karena sudah dikeraknya. Sehingga kita perlu program-program inovatif. Artinya memang ada satu yang kurang, mungkin saya nggak tahu apakah ini sudah dimasukkan enggak, dalam konteks jaring pengaman sosial. Mungkin kita juga perlu menyasar pekerja informal, pekerja rentan. Ini yang sampai saat ini belum banyak diintervensi. Di mana sebenarnya negara ini, kalau boleh jujur, amanat konstitusi kan sebenarnya negara yang menyediakan penghidupan yang layak ini. Tapi kalau kita lihat dari struktur ketenagaan kerja kita, itu hampir 60% bekerja di sektor informal. Artinya memang dia bekerja mandiri, tidak ada gaji bulanan, sangat fluktuatif. Sehingga menurut saya yang perlu diintervensi dari jamin pengaman sosial ini adalah, kalau saya ngomong tentang bantuan sosial ataupun social security, adalah memberikan jaminan kecelakaan kerja untuk sementara ya, untuk program informal, ada jaminan subsidi untuk premi. Seperti di kesehatan itu ada penerima bantuan iuran di kesehatan, tapi di sinilah penerima bantuan iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sehingga pekerja rentan, orang yang bekerja sebagai nelayan, sebagai online driver atau Gojek atau apapun itu, ada jaminan bahwa dengan adanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, mereka itu tenang bekerja, sehingga mereka hanya butuh kerja keras tanpa was-was. Karena kalau terjadi apa-apa di bapaknya, itu nanti ada yang menjamin keluarganya. Artinya yang seperti ini nih yang perlu dipikirkan ke depan, bahwa targetnya adalah lebih itu ya, menarik kalau misalnya pekerja informal akan dilindungi dengan JKK maupun JKM. Itu yang sebenarnya pemerintah sekarang masih belum melakukan gitu loh. Menurut saya ini adalah inovasi-inovasi baru. Nah, kalau misalnya masyarakat tadi informal diberikan subsidi ya, masih digratiskan JKK JKM-nya, maka kalau terjadi kecelakaan itu orang nggak jatuh miskin, karena nanti dijamin oleh sekarang misalnya BPJS Ketenagakerjaan, dia dikasih bulanan, nanti juga diberikan jaminan return to work, bagaimana dia kerja kembali. Menurut saya ini yang perlu didorong untuk melengkapi yang sudah ada, karena kalau saya mengatakan bahwa sekarang itu ada missing social protection di area pekerja rentan itu sendiri. Menurut ini yang perlu menjadi penekanan, dan saya rasa ini impact-nya akan luar biasa untuk menekan kemiskinan dan juga mendorong rasa aman bagi pekerja informal tadi untuk bekerja keras tanpa was-was. Betul, karena banyak juga sebenarnya status penanggung keluarga tunggal gitu ya, yang biasanya kita
akhirnya memunculkan lagi jumlah orang miskin baru Ya. karena mereka tidak bisa melanjutkan hidup karena pencari nafkah utamanya meninggal dunia dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa jadi satu masukan. Mungkin ini Anda bisa merespon Pak Tuan Guru. Mungkin sedikit juga ada data dari saya di mana Bank Dunia pun juga menyarankan Indonesia ini mengubah ukuran garis kemiskinan dari standar 1,9 dolar Amerika Serikat per hari jadi 3,2 dolar Amerika Serikat per hari. Nah, ada potensi orang-orang miskin nambah. Kira-kira gimana nih Pak Ganjar menyikapi atau mengantisipasi kenaikan ini? Bagaimana juga jaring pengaman yang disiapkan? Apakah kartu-kartu yang sudah ada ini nanti akan tetap dilanjutkan atau nanti akan mengeluarkan kartu baru atau ada inovasi apa yang disiapkan Pak Ganjar Pranowo terkait mengenai jaring pengaman nih, Pak Tuan Guru? Terima kasih Pak Teguh. Jadi kerja keras tanpa was-was itu satu quote ya hari ini yang saya dapatkan dari Pak Teguh ya. Dan ini memang menurut saya itu sebenarnya inline ya juga dengan amanat konstitusi. Ketika konstitusi mengatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan itu juga satu bagian yang cukup banyak dibahas ya di dalam pertemuan TPN dan tim ya yang bicara tentang gagasan-gagasan ke depan yang akan dielaborasi oleh oleh Bapak Ganjar Pranowo dan pasangannya nanti gitu ya. Jadi ini bagian dari hal yang sebenarnya kami sudah bicarakan juga gitu. Ada kelompok besar dari masyarakat kita khususnya yang bekerja di informal itu yang memang belum mendapatkan proteksi yang sangat basic ya. Sebagai seorang manusia bisa bekerja dengan aman nyaman yang penghasilannya pun sebenarnya tidak besar gitu. Ya, tetapi pada saat yang sama dia tenang bisa bekerja karena kalau ada sesuatu yang terjadi maka keluarganya akan mendapatkan santunan atau bisa ditanggung lah ya sehingga tidak was-was gitu. Jadi terima kasih Pak Teguh, ini menjadi bagian yang insya Allah nanti akan bunyi di dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh Mas Ganjar ke depan kalau diamanahkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Mas Teguh. Nah, mungkin bisa dijawab langsung juga terkait mengenai jaring pengaman apa yang akan disiapkan nantinya di eranya Pak Ganjar jika terpilih nih Pak Tuan Guru. Apakah akan melanjutkan kartu-kartu yang sudah ada atau ada inovasi lain yang mungkin bisa diberikan? Kalau prinsip umumnya adalah continuity dengan improvement dan akselerasi. Jadi dengan kriteria ini maka nanti ya tentu program-program yang ada yang sudah baik akan dilanjutkan dengan improvement dan percepatan. Jadi kalau istilah gampangnya itu ada tiga filter gitu untuk program-program ke depan yang akan dilaksanakan. Pertama, dia harus mengandung nilai percepatan. Lalu yang kedua, dia harus mengandung nilai inovasi. Dan yang ketiga, dia bisa menciptakan nilai tambah. Itu disingkat dengan PIN, percepatan, inovasi, dan nilai tambah. Jadi apa yang disampaikan Pak Teguh tadi itu masuk ya di dalam kriteria inovasi dan juga percepatan. Ya. Karena pada akhirnya kalau pekerja informal tadi mendapatkan proteksi yang baik ya, ada jaring pengamannya, maka tentu pada akhirnya akan memperbesar ya produktivitasnya dan akan berimbas kepada semakin besarnya kapasitas ekonomi nasional. Kita akan semakin maju. Terima kasih. Oke, ini sedikit mungkin Pak Tuan Guru terkait mengenai percepatan dan juga inovasi ya. Sudah dilirik belum atau sudah terlihat belum ya hilalnya wakil atau calon wakil yang akan mendampingi Pak Ganjar? Ini mungkin menarik penasaran semua masyarakat gitu ya karena belum dideklarasikan begitu ya. Apakah akan ada atau mencari yang mungkin satu visi, satu misi atau seperti apa gambarannya? Ya kan ini baru Isya kan belum subuh. Tunggu aja subuhnya. Subuhnya 19 sampai 25 Oktober gitu. Oke, jadi belum ada kisi-kisi atau gambaran apapun ya? Kenapa? Belum ada kisi-kisi siapa ataukah ada nama-nama yang sudah kita kenal atau benarkah Bu Kofifa begitu? Semua nama itu kan on the table, semua sudah ada, semua sudah diketahui publik. Nama-nama para putra terbaik bangsa itu sudah ada dalam pembicaraan masyarakat
Ya kita tunggu saja sampai kemudian nanti pada saatnya. Beberapa hari akan datang lah. Kita sabar Maria ya. Insya Allah ya, Pak. Baik. Tampaknya seluruh pemirsa CNBC Indonesia juga harus bersabar ya untuk mengetahui ya siapakah yang akan mendampingi Pak Ganjar. Pak Anggito, terkait mengenai jaring pengaman sosial begitu ya, yang mungkin kemudian menjadi salah satu yang diharapkan juga gitu, dan kita juga sudah ada kan beberapa jaring pengaman sosial yang sudah dijalankan, walaupun tadi dikatakan oleh Pak Teguh sebenarnya dampaknya juga makin lama makin kecil gitu ya. Apa sebenarnya yang harus diperhatikan nih untuk baca pres, untuk jaring pengaman sosial khususnya di Pak Ganjar sendiri nih Pak Anggito? Ya, ini mungkin masuk program ke-8 nih Pak TGP ya, mungkin social protection ataupun perlindungan sosial. Karena tadi saya juga menggarisbawahi sampaikan Pak Teguh bahwa sektor informal ini kan vulnerable Pak ya. Sekarang dengan kondisi pasca COVID ini, pekerjaan di sektor informal kan sangat terbatas, apalagi sekarang dengan perkembangan digitalisasi, itu kan banyak pekerja-pekerja informal ya. Nah, pekerja informal itu gampangannya yang nggak dapat asuransi, nggak dapat kertas kontrak, nggak dapat kepastian dia bekerja, gitu ya. Kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak, kan gitu kan ya. Jadi mohon dibantu untuk dipersiapkan saja program sosial apa yang harus saya justru menyampaikan ini pada timnya Pak Ganjar, kan saya kan komentator aja nih. Eh, Kalau saya jadi punya konsep jadi timnya Mbak TGP nanti. Jadi intinya itu penting ya Pak TGP tadi ya, karena perkembangan ke depannya ini nampaknya pekerjaan di sektor informal ini akan sangat luas dan sangat tidak terbatas kali ya. Sementara pekerjaan di sektor formal itu bahkan zero growth, mungkin malah negatif growth ya. Karena ya seperti Bapak-Bapak lihat dengan digitalisasi ini kan merubah pola orang bekerja, banyak pekerjaan-pekerjaan formal yang dilaksanakan tidak seperti yang dulu lagi. Kalau di bank tentu Pak tahu sekarang ini namanya ATM sudah akan tutup gitu ya. Bank-bank mungkin juga sudah nggak akan melayani nasabah karena semua dilakukan dengan digitalisasi. Mungkin saja mereka harus mendapatkan pesangon untuk bekerja secara informal. Nah, ini mungkin tadi yang disampaikan. Saya nggak tahu apakah konsep social protection itu karena sekarang ini kecenderungan sektor informal itu unprotected, gitu Pak ya, unprotected, dan itu bisa menjadi miskin tiba-tiba kalau memang lapangan pekerjaan tidak ada, ketika tergeser oleh teknologi yang ada, sehingga bisa menambah jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan. Jadi ini mohon diantisipasi saja kemungkinan terjadi, dan ini tidak akan kecil Pak ya, bisa saja digitalisasi itu bisa membuat job displacement ya, orang bekerja displace, dan ini juga belum disampaikan oleh Pak Ganjar bagaimana strateginya gitu ya untuk menghadapi dampak negatif dari digitalisasi yang akan cukup besar dan akan membuat job displacement, dan apabila itu di sektor menengah ke bawah ataupun sektor blue collars itu mereka bisa saja menjadi jatuh miskin ataupun mereka jadi tidak punya pekerjaan. Nah ini bagaimana tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan untuk create job yang dengan inovasi dengan cara-cara yang anorganik gitu ya, tetapi juga bagaimana kita membuat suatu sistem asuransi yang bisa menjamin adanya social protection sehingga orang tenang bekerja, dan sebagainya. Nah itulah saya kira PR besar ya untuk presiden yang akan datang.